Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deasa Fitri, saya dari kelas MN 21C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen akuntansi. Di sini saya akan membahas beberapa poin, diantaranya pengertian biaya dan objek biaya, pembebanan biaya dan metode penelusuran, harga pokok produk dan jasa, proses manajemen akuntansi, jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian biaya dan objek biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan objek biaya adalah tempat di mana biaya tersebut akan dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, aktivitas, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembebanan biaya dan metode penelusuran. Pembebanan biaya secara akurat pada objek biaya sangat penting. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat yaitu dengan ketertelusuran. Ketertelusuran adalah kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Ada 3 metode pembebanan biaya antara lain. Yang pertama, penelusuran langsung. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang diberikan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Penelusuran ini sering dilakukan dengan pengamatan fisik. Yang kedua ada penelusuran penggerak. Penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penelusuran penggerak bergantung pada faktor-faktor sebab akibat yaitu penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Selanjutnya ada pembebanan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak. Pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya disebut alokasi. Dasar alokasi biaya tidak langsung yang bisa dipakai perusahaan adalah 1 unit produksi, yang kedua unit terjual, yang ketiga jam buruh langsung, yang keempat biaya buruh langsung, yang kelima biaya bahan baku langsung, dan yang terakhir jam mesin. Selanjutnya harga pokok produk dan jasa. Organisasi akan menghasilkan 2 jenis output yaitu produk berwujud dan jasa. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masukan modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Contoh produk berwujud antara lain televisi, mobil, handphone, pakaian, dan sebagainya. Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Contohnya persewaan, jasa audit, jasa penilai, perbankan, dan sebagainya. Selanjutnya ada harga pokok produk. Harga pokok produk adalah biaya yang dibebankan pada produk yang memenuhi tujuan manajerial tertentu. Karena tujuan manajerial bisa berbeda-beda, definisi harga pokok produk pun bisa berbeda bergantung pada tujuan manajerial yang hendak dicapai. Dalam pelaporan eksternal, hanya 3 elemen biaya ini yang dapat dibebankan pada produk yaitu yang pertama, bahan langsung. Bahan langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Contohnya, kain pada meja atau kayu pada kursi. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Contohnya,
karyawan yang mengubah bahan baku menjadi produk atau jasa. Yang ketiga ada overhead, adalah semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya penyusutan mesin, pemeliharaan, perlengkapan, pengawasan, penanganan bahan, listrik, lembur yang tidak dapat diidentifikasi penyebabnya, dan sebagainya. Yang keempat ada biaya utama dan konversi, adalah jumlah dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima ada biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan atau pemasaran adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Selanjutnya ada proses manajemen akuntansi. Yang pertama ada perencanaan, adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengendalian, adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan, adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif, berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Kemudian ada peran akuntan manajemen. Yang pertama, akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Yang kedua ada akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan atas 1. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi. Dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Yang kedua ada sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas, merupakan sistem yang lebih baru. Selanjutnya ada perbandingan antara FBM dengan ABM. Berdasarkan fungsi atau FBM, yaitu penggerak berdasarkan unit, intensif dalam pengalokasian, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, berfokus pada pengelolaan biaya, informasi aktivitas sedikit, maksimalisasi kinerja unit individual, penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Sedangkan berdasarkan aktivitas atau ABM, yang pertama, penggerak berdasarkan unit dan non-unit, intensif dalam penelusuran, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel, berfokus pada pengelolaan aktivitas, informasi aktivitas terinci, maksimalisasi kinerja seluruh sistem, penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.